Nama saya Muhammad Lutfi. Saya akan mereview novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata tahun 2008. Rangkuman novel Sang Pemimpi. Novel ini menceritakan tentang perjuangan 3 orang laki-laki yang telah lulus SMP, melanjutkan belajar ke SMA yang bukan main. Disinilah perjuangan dan cita-cita ketiga laki-laki ini dimulai, yakni Ikal, Arai, dan Jimron. Ikal adalah salah satu anggota Laskar Pelangi, dan Arai merupakan saudara sepupu Ikal yang telah menjadi seorang yatim piatu sejak kelas 3 SD dan tinggal di rumah Ikal. Ia sudah dianggap seperti anak sendiri oleh ayah dan ibu Ikal, serta Jimron adalah anak angkat seorang pendeta karena sejak kecil yatim piatu juga. Namun pendeta yang baik hati dan tidak memaksakan keyakinan Jimron, malah mengantar Jimron menjadi muslim yang bertakwa. Ikal dan Arai adalah murid yang pintar di sekolahnya, sedangkan Jimron adalah murid yang gemar terhadap kuda. Ini memiliki kepandaian yang biasa-biasa saja, malah menduduki ranking 78 dari 160 siswa, sedangkan Ikal dan Arai selalu menduduki peringkat 5 dan 3 besar. Lebihnya lagi, mimpi mereka semua sangatlah tangguh. Mereka berdua mempunyai mimpi yang tinggi, yaitu melanjutkan belajar ke Sorbonne, Prancis. Mereka kagum akan cerita Pak Balia, kepala sekolahnya, yang selalu menyebut-nyebut bagusnya kota itu. Kerja keras menjadi kuli bangunan mulai dari pukul 2 pagi sampai 7 pagi dan dilanjutkan dengan sekolah. Itulah perjuangan kedua laki-laki itu, mati-matian menabung demi mewujudkan mimpinya. Meski kalau menurut logika tabungan mereka tidak akan cukup untuk bisa ke sana, namun jiwa optimisnya Arai tak pernah terbantahkan. Setelah lulus SMA, Arai dan Ikal merantau ke Jawa, lebih tepatnya ke Bogor, sedangkan Jimron lebih memilih untuk bekerja menjadi ternak kuda di Belitung. Ia adalah orang yang baik hati. Ia menghadiahkan kedua celengan kuda miliknya yang berisi tabungan saham ini kepada Arai dan Ikal. Ia yakin kalau Arai dan Ikal akan sampai Perancis, maka jiwa Jimron pun akan selalu bersama mereka. Berbulan-bulan menganggur di Bogor, mencari pekerjaan untuk sekedar bertahan hidup. Susahnya minta ampun. Akhirnya setelah banyak pekerjaan 3 bersahabat ditempuh, Ikal mendapat pekerjaan sebagai tukang pos dan Arai memutuskan untuk merantau ke Kalimantan. Tahun selanjutnya Ikal memutuskan untuk kuliah di salah satu kampus ekonomi UI. Setelah lulus dan belajar S1, ada lowongan untuk mendapat beasiswa S2 ke Eropa. Dari sekian ribu pesaing dapat ia singkirkan, dan akhirnya sampailah ia dalam pertandingan untuk merebutkan 15 besar. Pada saat wawancara datang, tak disangka profesor penguji yang begitu terpukau dengan proposal riset yang diajukan oleh Ikal. Walau hanya berlatar belakang sarjana ekonomi yang hanya bekerja sebagai tukang pos, hasil tulisannya begitu luar biasa. Arai pun ikut serta dalam acara tersebut. Bertahun-tahun tanpa kabar berita, akhirnya mereka berdua dipertemukan dalam suatu forum yang terhormat dan indah. Begitulah Arai selalu penuh kejutan. Memang selama ini telah direncanakan bertahun-tahun. Ternyata Arai kuliah di Universitas Mula Warman dan mengambil jurusan biologi. Tidak kalah bagusnya dengan Ikal, proposal risetnya juga begitu luar biasa dan berbakat dalam menghasilkan teori baru. Akhirnya sampai juga pada momen mereka pulang kampung ke Belitung. Ketika ada surat datang, jantung mereka berdebar-debar saat membuka isinya. Pengumuman penerimaan beasiswa ke Eropa. Arai sangat sedih karena merindukan kedua orang tuanya. Arai sangat ingin membuka kabar itu bersama orang yang dirindukannya. Kegelisahannya dimulai, baik Ikal maupun Arai, keduanya tidak kuasa saat mengetahui isi dari surat tersebut. Setelah dibuka, hasilnya adalah Ikal diterima di perguruan yang diimpikannya, yaitu perguruan tinggi Sorbonne, Prancis. Setelah perlahan mencocokkan dengan surat yang diterima oleh Arai, ternyata ini jawaban dari mimpi-mimpi mereka. Mereka diterima di universitas yang sama, namun hal ini bukan akhir dari perjuangannya. Tapi disinilah perjuangan yang lebih keras dari mimpi itu dimulai dan siap melahirkan anak-anak pemimpi selanjutnya. Sekian review dari saya. Terima kasih.